Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak semuanya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat bersama dengan keluarga di rumah ya. Amin. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 2 pembelajaran 1 dengan muatan IPS dan IPA. Silahkan disiapkan alat tulisnya. Jika nanti ada poin penting langsung kalian catat di buku kalian ya. Kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kalian tahu, bangsa Indonesia pernah mengalami penjajahan yang cukup panjang atau cukup lama. Selama penjajahan, bangsa Indonesia mengalami banyak penderitaan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia semangat untuk melepaskan diri dari penjajah. Namun, usaha untuk memperoleh kemerdekaan ternyata tidaklah mudah. Berbagai rintangan harus dilalui oleh bangsa Indonesia demi mendapatkan kemerdekaan. Ketika mempersiapkan kemerdekaan terdapat peristiwa penting. Nah, berikut ini adalah peristiwa penting yang terjadi saat persiapan proklamasi. Persiapan penting yang pertama adalah pembentukan BPUPKI. BPUPKI yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk tanggal 1 Maret 1945 dengan hasil yaitu Pancasila. Kemudian peristiwa penting yang kedua adalah pembentukan PPKI. PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI ini dibentuk tanggal 7 Agustus 1945. Hasilnya adalah pengesahan Pancasila sebagai dasar negara kita. Kemudian peristiwa penting berikutnya adalah peristiwa Rengas Dengklok. Nah, peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi karena golongan muda mendesak untuk segera melaksanakan proklamasi. Seperti apa peristiwa Rengas Dengklok? Berikut ini adalah kronologi peristiwa Rengas Dengklok atau urutan ya peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar Jepang kalah dari radio. Kemudian pada tanggal 5 Agustus 1945, golongan muda mendesak Soekarno untuk memerdekakan Indonesia. Kemudian tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diculik ke Rengas Dengklok oleh golongan muda. Tujuannya adalah agar mereka tidak terpengaruh oleh Jepang. Kemudian tanggal 16 Agustus 1945 sore, Soekarno Hatta akhirnya setuju dan kembali ke Jakarta. Jadi itu setuju untuk memerdekakan Indonesia ya. Kemudian pada malam harinya tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno mengumpulkan anggota PPKI di rumah Laksamana Maeda. Nah, ini kronologi peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian selanjutnya adalah peristiwa proklamasi. Dini hari naskah proklamasi telah dirumuskan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo dan disetujui oleh seluruh peserta rapat. Setelah disetujui oleh peserta rapat, naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Setelah diketik, lalu persiapan berikutnya adalah Ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih. Dan pembacaan proklamasi pun dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Berikut ini adalah teks proklamasi. Yang ini, yang sebelah kiri ini adalah coretan tangan dari Bung Karno. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah teks proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Nah, ini adalah gambaran peristiwa ketika dibacakannya naskah proklamasi. Ketika itu naskah proklamasi dibacakan pada pukul 10 pagi. Kira-kira bagaimana ya suhu udara pada
10 pagi. Ya, sekarang kita akan memasuki muatan IPA. Suhu udara yang biasa kita rasakan dipengaruhi oleh intensitas sinar matahari. Perubahan suhu dan kalor memiliki hubungan yang erat. Kalor itu didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda. Secara umum, mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh suatu benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa juga turun, karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju suhu yang rendah. Sekarang perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Di sini ada gambar, ada air panas dan air dingin yang digabungkan menjadi satu. Di sini kalian bisa lihat air panas ini bersuhu tinggi, sedangkan air dingin ini bersuhu rendah. Ketika air panas digabungkan dengan air dingin, maka suhunya masing-masing berubah. Suhu yang air panas akan turun dan suhu yang air dingin akan naik. Dan jika digabungkan akan menjadi air hangat. Jadi air panas akan plus kalor karena dicampur dengan air dingin, sedangkan air dingin menerima kalor dari air panas. Ketika keduanya dicampur, campuran itu akan menghasilkan suhu baru dan menjadi air hangat. Baik anak-anak, cukup sekian untuk penjelasan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan mengerti. Tetap semangat belajar, semangat beribadah, jaga selalu kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.